Bismillahirrahmanirrahim. Dulu khamr itu tidak diharamkan oleh Allah. Tapi suatu ketika maka muncullah kemudian ayat yang melarang khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amalish syaitan. Fajtanibuhu. Tinggalkanlah itu. Ketika Allah menurunkan ayat yang melarang khamr, maka haramlah khamr saat ini. Begitupun riba. Allah tidak ujuk-ujuk kemudian langsung melarang riba, menurunkan ayat keharaman riba. Pada awalnya orang-orang Mekah, terkhususnya para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, terbiasa dengan dunia riba. Tapi kemudian turunlah ayat yang mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa-sisa dari riba. Tinggalkanlah sisa-sisa dari harta yang itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesailah sudah saat ini hukum riba adalah haram. Begitupun menikahi orang-orang non muslim. Dulu memang pernah terjadi pernikahan antara Zainab putri Rasulullah Muhammad SAW dengan seorang musyrik. Tapi kemudian jangan dijadikan landasan bahwasanya saat ini pun boleh kita menikahi orang kafir. Kita boleh menikahi orang musyrik. Kita boleh menikahi orang non muslim. Kenapa? Karena sudah turun ayat larangan. Jangan kau menikahi orang-orang musyrik, orang-orang kafir walaupun begitu menggoda. Jangan engkau menikahi perempuan-perempuan musyrikah walaupun begitu mempesona. Selesai sudah. Yang dulu Zainab pernah menikahi seorang musyrik, maka kemudian itu tidak bisa dijadikan landasan bahwa saat ini kita boleh menikahi orang kafir, menikahi orang musyrik, menikahi orang non muslim. Apalagi dulu hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan kaum musyrik Mekah, maka kemudian salah seorang tentara dari orang-orang musyrik itu adalah suami daripada Zainab yang merupakan menantu daripada Rasulullah Muhammad SAW. Maka hingga akhirnya ketika peperangan terjadi, suami Zainab ini kemudian ditawan, ketangkep, ditahan. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Zainab pada saat itu masih mencintai suaminya. Zainab masih mencintai pasangannya sekalipun kafir. Maka ketika suami daripada Zainab ini ditahan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian Zainab senantiasa mensupportnya, senantiasa mendukung suaminya walaupun kafir. Lalu apa yang terjadi? Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika orang-orang musyrik Mekah meminta agar melepaskannya, Rasulullah memberikan syarat kepadanya, boleh saya lepaskan engkau dari sebagai tahanan asalkan engkau berpisah dengan Zainab, asalkan engkau berpisah dengan anakku. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini menjadi landasan yang jelas bahwa Rasulullah tidak mengizinkan umat Islam menikahi orang kafir, menikahi orang musyrik, mereka menikahi orang non muslim. Maka kalau kita nggak ngaji, kita bakal terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liberal, dengan pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan Islam, akan tetapi tidak menjadikan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman utamanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu